Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Wah gimana jamaah? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Allah. Tepuk tangan dong untuk jamaah semuanya. Masya Allah, ini aku mau tanya dulu nih. Yang sebelah kiri jamaahnya dari mana? Dari Bandung. Apa nama jamaahnya nih? Oh Masya Allah. Kalau sebelah kanan dari mana jamaah? Sama ya, makanya kembaran outfitnya ya. Tadi kalau misalnya nanya apa kabar, gimana kumaha damang? Waduh Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangan untuk jamaahnya. Senang deh hari ini tuh semangat-semangat semuanya dan wajahnya tuh ceria banget. Dan sebelumnya aku juga mau sapa nih Ustadz dan Habib di belakang. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat dong, pakai tongkat baru saya. Masya Allah. Ustadz Syam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Saskia sehat. Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Sehat Habib. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Masya Allah. Sebelum kita mendengar tausiah guru-guru kita hari ini, akan ada video yang mau kita tonton bersama dulu nih jamaah. Tentang penjaga parkir ditodong pistol oleh oknum KSOP Bakauheni. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Beginilah detik-detik saat petugas parkir PT ASDP Cabang Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Lampung diintimidasi oleh oknum pegawai kantor Kesha Bandaran dan otoritas Pelabuhan Bakauheni pada Jumat dini hari. Korban bernama Kemas Eksan diancam dengan sepucuk pistol. Merasa terancam, Kemas Eksan melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Lampung Selatan pada Jumat siang. Peristiwa pengancaman itu terjadi saat Kemas melakukan pemeriksaan kartu parkir. Saat itu, korban meminta pembayaran uang parkir sebesar Rp41.000 kepada pelaku. Namun tiba-tiba pelaku mengarahkan pistol ke arah korban. Astagfirullahaladzim, berani-beraninya ngancem-ngancem orang merasa punya jabatan tinggi. Dasar gak ada akhlaknya. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya teh ya. Ustadz sampai kaget itu maju Ustadz. Saya salut dengan reaksi ibu. Aduh Masya Allah. Karena kenapa? Karena orang-orang yang suka mengancam orang itu ternyata dilaknat oleh malaikat. Ih, nauzubillahi min zalik, takut ya Bu. Namanya siapa Ibu? Perkenalkan nama saya Salwa Nur Hamidah. Masya Allah. Dari mana Ibu? Dari Majlis Al-Jihad. Aduh ya Allah. Sampai itu loh tarik nafas, buang nafas gitu. Saking kagetnya gitu sama videonya gitu. Makasih banyak ya. Terima kasih atas banyak. reaksi. Sama-sama. Mewakilkan buat jamaah yang ada di rumah, diwakilkan oleh jamaah yang ada di studio. Reaksi atas tayangan tadi yang membuat kita gemes. Ya Allah, makanya Ustadz mohon izin pendapatnya Ustadz. Ya baik. Silakan Ibu kembali. Terima kasih. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Malaikat melaknat orang yang mengancam orang lain, baik sesama muslim maupun bukan. Niatnya cuma bercanda, tapi candanya pakai parang. Takutlah orang. Takut, Ustadz takut. Candanya pakai pisau. Takutlah orang. Ketahuilah, jangan sampai setan ikut andil. Datang memainkan senjata itu sehingga engkau terjerumus masuk neraka. Nah. Didorong kena dah. Aduh aku kena Ustadz. Karena kita tidak boleh membuat orang tidak nyaman. Menakut-nakuti orang. Membuat orang nggak enakan. Aduh. Makanya dari sini kita bisa belajar seorang yang muslim senantiasa memberikan keselamatan. Dan seorang yang beriman senantiasa memberikan keamanan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana jamaah.
Aduh, jadi makanya kita sebagai sesama umat muslim harus saling memberi kenyamanan satu sama lain ya jamaah ya. Betul atau betul? Masya Allah. Nah sekarang nih ya Saskia mau berkeluh kesah dan bercerita nih jamaah. Katanya ya ibu bapak sekarang itu atau orang tua kadang sedih melihat banyak anak-anak yang mohon maaf sekali. Pergaulannya ini semakin kesini semakin menyedihkan gitu ya. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bahkan ya jamaah ada juga nih ya anak sampai tega menghabiskan nyawa orang tuanya sendiri. Atau nyawa temannya. Nauzubillahimin zalik ya jamaah ya. Ya Allah semoga Allah melindungi anak-anak kita ya semua jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah hari ini pas banget nih dengan tema kita. Karena kita akan membahas tips punya anak penyejuk hati pembuka surga keluarga. Masya Allah tepuk tangan boleh jamaah. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lagi, akan ada video viral nih yang mau kita tonton terlebih dahulu. Seperti apa ya jamaah? Berikut tayangannya. Wah, Masya Allah, tabarakallah itu melihat anak perjuangannya mencari ilmu, menuntut ilmu ya Habib ya. Masya Allah, setelah ini mohon izin Habib, Saskia mau tanya nih. Kalau misalnya ada anak yang ingin cinta ilmu agama, orang tuanya nih ya mau anaknya tersebut mengerti agama, apakah harus dimulai dari orang tuanya dulu ya Habib? Nah tapi Habib bagaimana kalau misalnya nih ya orang tuanya itu kurang punya ilmu agama. Boleh gak sih orang tua tersebut tuh full memberi pelajaran atau pengajaran ilmu agama tersebut ke guru ngaji atau sekolah Habib? Mohon izin tausiahnya Habib. Afwan Saskia, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa sari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika kita ingin mendidik anak dengan didikan yang baik, ingin mensolehkan anak dengan soleh dan soleha, maka solehkan dulu orang tuanya, solehkan dulu ibunya. Karena apa? Anak adalah cerminan terhadap orang tuanya. Orang tuanya ngaji, anak ngaji. Orang tuanya sholat, anak sholat. Orang tuanya bangun malam, anak kemungkinan bisa dibangunin malam. Orang tuanya hadir ke majelis taklim, anak diajak. Orang tuanya bergaul dengan orang-orang yang soleh, soleha, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis anak melihat dan memperhatikan. Ketika orang tuanya tidak mencontohkan, orang tuanya tidak mendidiknya, orang tuanya tidak sholat, orang tuanya pelit gak mau sodakoh, maka anaknya wajar ketika anaknya sulit untuk sholat dan sulit untuk sodakoh dan menjadi anak yang pelit. Ketika orang tuanya betul-betul kata-katanya kurang bagus, gak enak didengar, kebun binatang keluar, maka boleh jadi besok anak tersebut ketemu temannya di sekolahannya berkalimat sama seperti kalimat orang tuanya. Makanya didiklah anak kita dengan didikan yang baik sehingga anak kita menjadi anak yang baik. Ketika orang tua minim dengan agamanya, jauh dengan kalimat atau kategori manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka panggil guru ngaji. Orang tua tidak bisa mengajarkan anaknya, maka orang tua wajib memanggil orang yang paham agama untuk mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Sehingga apa? Sehingga menjadi kebaikan dan keberkahan terhadap anak tersebut. Ketika kita memiliki anak, alhamdulillah dididik oleh orang tuanya, dididik oleh gurunya, dididik oleh lingkungan yang mengerti agama,
insya Allah anak itu akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib Usman. Tepuk tangan ibu-ibu dan bapak-bapak semua jamaah Islam Indah dimanapun berada. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita ini yang udah punya anak maupun menjadi calon orang tua. Ini dapat menjadi bekal nih. Harus di note ya jamaah ya apa aja yang tadi Habib Usman sudah katakan. Masya Allah. Sekarang Saskia mau tanya ke Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Siap Saskia. Ustadz Syam, kalau misalnya nih ya, jika anak ingin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan juga cinta atau nurut kepada orang tua gitu ya Ustadz Syam. Hal pertama yang harus dilakukan orang tua adalah menyenangkan dan membesarkan hati anak. Emangnya benar ya Ustadz Syam? Baik. Nah, mohon izin tausiahnya Terima Ustadz Syam. kasih Saskia, tabe guruku Ustadz Maulana Habib Utsman serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang mendidik anak, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebuah nama di dalam Al-Qur'an yang terkenal dengan nasihat-nasihatnya terhadap anaknya. Siapa dia? Luqmanul Hakim. Maka kita buka surah Luqman ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم. Dan ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya dan menasehati, wa huwa ya'idhu, ya bunayya, wahai anakku sayang. Maka kalau kita lihat membesarkan hati anak, mencintai anak, memberikan hak anak, memberikan kasih sayang. Coba lihat Luqmanul Hakim langsung memanggilnya bukan ya waladi, wahai anakku. Tapi memanggilnya ya bunayya. Apa arti ya bunayya? Wahai anakku sayang. Pakai sayang, subhanallah. Maka seorang yang kita bayangkan seorang Luqmanul Hakim, seorang mohon maaf berkulit tidak cerah. Berkulit tidak cerah dengan kaki yang kelihatan sebagai seorang pekerja keras yang pecah-pecah kakinya. Seorang yang mungkin garang dalam pekerjaannya, mungkin kasar pekerjaannya. Tapi ketika berbicara dengan anaknya menggunakan kalimat, ya bunayya, wahai anakku sayang. Kadangkala ada seorang orang tua, seorang ayah karena di luar rumah dia berdasi, berjas, berwibawa. Sampai ke dalam rumah dia masih pakai jasnya. Dia masih pakai jabatannya, dia masih pakai bosnya di dalam rumahnya sehingga lupa memanggil sayang terhadap anak-anaknya. Besarkan hati anak dengan memberikan kasih sayang yang luar biasa. Lalu pelajaran pertamanya apa? La tusyrik billah. Jangan kau sekutukan Allah. Pelajaran pertamanya adalah mengenalkan tentang Allah yang Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kenapa mengajarkan tentang Allah yang Esa? Karena lanjutan ayatnya. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayh. Ketika orang tua mengajarkan tentang Allah, maka Allah yang akan membimbing hatinya sang anak supaya baik sama orang tuanya. Banyak orang tua sibuk begini, kamu harus berbakti sama orang tua, tapi lupa mengajarkan tentang Allah. Sehingga Allah tidak gerakkan hatinya anak berbuat baik kepada orang tuanya. Sibuklah mengenalkan anak kepada Allah, mengenalkan anak kepada Rasul. Sehingga kalau sudah takut sama Allah, sudah taat sama Rasul, otomatis dia akan baik sama orang tua. Masya Allah, Otomatis. Jangan terlalu sibuk, kamu saya, mama yang ngelahirin kamu loh. Oh, itu terlalu sibuk buat mamanya, terlalu sibuk buat bapaknya. Tapi dia lupa mengenalkan kepada Allah, lupa mengenalkan kepada Rasul sehingga anak tidak ada takutnya. Dia baik sama orang tuanya kalau lagi ada orang tuanya. Kalau sudah tiada orang tuanya, dia tidak takut lagi sama orang tuanya. Ya Allah. Tapi kalau takut sama Allah, dimanapun orang tua sudah meninggal pun tetap dia hormat dan sayang pada orang tuanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Boleh tepuk Saskia. tangannya jamaah untuk Ustadz Syam. Jadi memang yang pertama itu kita harus kenalkan anak-anak kita itu dengan Allah ya. Jadi misalnya kalaupun tidak ada orang tuanya, tidak ada saudaranya yang mengawasi gitu ya. Atau tidak ada keluarga yang dituakan yang mengawasi. Dia akan selalu ingat ada Allah di sini mengawasi. Jadi akan ada batas-batas gitu ya. Untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Masya Allah. Nah jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita. Tips punya anak penyejuk hati, pembuka
surga keluarga. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Lillah.